Setiap detik yang baru Anda lewati, kini telah tiada. Ia menjadi masa lalu yang tidak akan pernah bisa disentuh lagi. Dan hari esok adalah misteri gelap yang belum tercipta. Setidaknya begitulah cara otak biologis kita memahami waktu. Bergerak lurus maju ke depan. Namun, di awal abad ke-20, Albert Einstein menghancurkan keyakinan purba ini. Fisika modern menemukan fakta yang mengerikan sekaligus menakjubkan. Waktu ternyata tidak mutlak. Waktu bisa melengkung, bisa melambat, dan secara fundamental, konsep masa lalu, masa kini, dan masa depan sebenarnya sedang terjadi secara bersamaan di sebuah struktur yang disebut sebagai block universe. Jika waktu pada dasarnya hanyalah sebuah dimensi fisik, sama seperti panjang, lebar, dan tinggi, lalu di manakah posisi sang pencipta alam semesta ini? Jika alam semesta ini adalah sebuah film yang sedang diputar, apakah Tuhan sedang menontonnya bersama kita bingkai demi bingkai? Ataukah Dia yang memegang role film tersebut secara utuh? Di video ini, kita akan membongkar persepsi kita tentang waktu. Kita akan melihat bagaimana relativitas Einstein menjelaskan mukjizat Isra Mi'raj, dan mengapa bagi Tuhan, sejarah, masa lalu, masa depan, dan bahkan takdir Anda sendiri sebenarnya adalah satu titik yang sudah selesai. Selama berabad-abad lamanya, umat manusia meyakini sebuah aturan sederhana yang dirumuskan oleh bapak fisika klasik, Sir Isaac Newton. Newton percaya bahwa waktu adalah entitas yang mutlak dan absolut. Ia membayangkan alam semesta ini memiliki satu jam raksasa yang tak terlihat. Jam ini berdetak dengan kecepatan yang sama persis dimanapun Anda berada. Satu detik di kamar Anda sama persis panjangnya dengan satu detik di bulan, atau satu detik di galaksi Andromeda. Waktu dianggap kaku, keras, dan tidak bisa diubah. Namun, pada tahun 1905, seorang pegawai kantor paten bernama Albert Einstein mempublikasikan sebuah teori yang membuat seluruh ilmuwan dunia terdiam. Einstein membuktikan bahwa Newton salah. Waktu itu tidak kaku. Waktu itu seperti selembar karet yang bisa ditarik, direntangkan, dan dilengkungkan. Dalam teori relativitasnya, Einstein menemukan hukum dasar ini. Semakin cepat Anda bergerak di dalam ruang, atau semakin kuat gravitasi di sekitar Anda, maka waktu akan berjalan semakin lambat bagi Anda. Ilmuwan menyebut fenomena aneh ini sebagai time dilation, atau dilasi waktu. Bayangkan Anda memiliki seorang saudara kembar. Anda berdua berusia 20 tahun. Suatu hari, Anda memutuskan untuk masuk ke dalam pesawat luar angkasa canggih yang melesat dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Sementara itu, saudara kembar Anda tetap tinggal di bumi. Bagi Anda yang berada di dalam pesawat, semuanya terasa normal. Jam tangan Anda berdetak seperti biasa. Namun karena Anda bergerak sangat cepat, dimensi waktu di sekitar Anda meregang dan melambat secara drastis dibandingkan dengan waktu di bumi. Setelah Anda merasa bepergian selama 1 tahun, Anda memutuskan untuk pulang. Saat pintu pesawat terbuka, Anda melangkah keluar bumi. Anda masih berusia 21 tahun. Namun saat Anda mencari saudara kembar Anda tidak menemukan seorang pemuda berumur 21 tahun. Anda justru bertemu dengan seorang kakek tua renta berumur 80 tahun. Kemana hilangnya waktu 60 tahun itu? Jawabannya, waktu tidak hilang. Waktu sekedar berjalan dengan kecepatan yang berbeda untuk dua pengamat yang berbeda. Waktu sepenuhnya bergantung pada di dimensi mana Anda berada, dan seberapa kuat gravitasi yang mengikat Anda. Sekarang, mari kita bawa fakta fisika modern ini ke dalam literatur Islam kuno yang turun di padang pasir 14 abad yang lalu. Jauh sebelum Einstein merumuskan relativitas, Al-Quran telah memberikan petunjuk eksplisit bahwa waktu bukan entitas yang mutlak. Perhatikan surah Al-Hajj ayat 47. Allah berfirman, "Sesungguhnya, sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu." Bahkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 4, ketika menjelaskan pergerakan malaikat yang terbuat dari cahaya,
entitas yang bergerak secepat kecepatan cahaya atau lebih. Al-Quran memberikan rasio yang jauh lebih ekstrim. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Dahulu para cendekiawan menganggap ayat-ayat ini hanyalah kiasan bahasa atau metafora untuk menggambarkan betapa lamanya hari kiamat. Namun dengan fisika modern, kita menyadari sesuatu yang sangat mencengangkan. Itu bukan kiasan, itu adalah pernyataan fisika literal. Al-Quran sedang menjelaskan time dilation, karena Tuhan dan alam spiritual berada di pusat realitas dengan bobot dan dimensi yang melampaui alam semesta fisik. Maka waktu di sana berjalan jauh-jauh lebih lambat dibandingkan dengan waktu biologis di planet bumi yang kecil ini. Waktu bukanlah penguasa alam semesta. Waktu hanyalah satu makhluk atau ciptaan yang tunduk pada hukum fisika. Dan jika waktu hanyalah sebuah dimensi yang bisa dilengkungkan, bagaimana hal ini menjelaskan salah satu peristiwa paling misterius dalam sejarah Islam, perjalanan satu malam, Isra Mi'raj. Mari kita putar waktu mundur ke 14 abad yang lalu. Di sebuah malam yang sunyi di kota Mekah, seorang pria bernama Muhammad menceritakan sebuah pengalaman yang membuat akal sehat masyarakat saat itu menolaknya mentah-mentah. Beliau mengatakan bahwa dalam sebagian kecil malam, sebelum tempat tidurnya bahkan sempat menjadi dingin, beliau telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Yerusalem, lalu naik melintasi 7 lapis langit menuju batas alam semesta, dan kembali lagi ke bumi. Bagi masyarakat abad ke-7, klaim ini adalah sesuatu yang mustahil. Logika mereka mengatakan, perjalanan melintasi padang pasir saja butuh berbulan-bulan, apalagi melintasi langit. Namun, mari kita bedah ini dengan menggunakan fisika abad ke-21. Dalam literatur Islam, kendaraan yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW disebut buraq. Secara etimologi bahasa Arab, kata buraq berasal dari akar kata barq, yang secara harfiah berarti kilat atau cahaya. Dari sudut pandang fisika modern, ini adalah petunjuk yang sangat jenius. Mari kita ingat kembali hukum dilatasi waktu Einstein yang baru kita bahas. Semakin cepat Anda bergerak mendekati kecepatan cahaya, waktu di sekitar Anda akan semakin melambat. Dan pada titik kecepatan cahaya itu sendiri, secara teoritis, waktu akan berhenti total. Bagi pengamat yang diam di bumi, seperti penduduk Mekah yang sedang tidur, waktu berjalan normal. Detik berganti detik, jam berganti jam. Namun bagi para musafir yang sedang melesat di atas kendaraan cahaya dan menembus batas-batas gravitasi kosmik, hukum waktu bumi tidak lagi berlaku. Bagi Nabi Muhammad SAW, perjalanan itu terasa nyata dan berdurasi panjang. Beliau bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, melihat wujud surga dan neraka, serta berdialog secara langsung dengan Sang Pencipta. Semua itu membutuhkan waktu operasional dalam dimensi tersebut. Namun ketika beliau kembali dan melangkah turun di bumi, karena beliau baru saja kembali dari kecepatan dan dimensi yang melampaui cahaya, waktu di bumi baru bergeser beberapa detik saja. Ini persis seperti analogi astronot yang kita bahas di awal. Hanya saja ini terjadi dalam skala dimensi yang jauh lebih tinggi dan sempurna. Bahkan kata Mi'raj itu sendiri secara bahasa berarti tangga atau tempat naik. Dalam astrofisika modern, ilmuwan memiliki teori tentang Einstein-Rosen bridge, atau yang lebih kita kenal sebagai lubang cacing atau wormhole, sebuah jalan pintas yang melipat ruang dan waktu, memungkinkan sebuah objek berpindah dari satu ujung alam semesta ke ujung lainnya dalam sekejap. Apakah Mi'raj adalah sebuah wormhole kosmik yang pintunya dibukakan khusus bagi malam itu? Hanya Allah yang Maha mengetahui. Namun yang pasti, sains modern membuat mukjizat ini tidak lagi terdengar seperti sekedar dongeng sihir, melainkan sebuah fenomena fisik tingkat tinggi yang dikendalikan langsung oleh pemilik alam semesta. Sampai di titik ini, kita telah menyadari satu hal yang sangat fundamental. Waktu bukanlah sebuah garis lurus yang kaku. Waktu hanyalah sebuah kain atau kanvas fisik yang terbentang di alam semesta. Ia bisa dilipat, direntangkan, dan dilambatkan. Jika waktu hanyalah sebuah kanvas, lalu di mana posisi sang pelukis?
Mari kita keluar dari dimensi itu di bagian selanjutnya. Bayangkan sebuah pita film klasik. Pita film ini berisi sebuah cerita utuh dari awal sampai akhir. Bagi karakter yang hidup di dalam film tersebut, waktu berjalan detik demi detik. Saat mereka berada di adegan menit ke-10, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di menit ke-60. Bagi mereka, menit ke-60 adalah masa depan, yang belum terjadi dan masih misterius. Namun, bagaimana dengan Anda? Anda adalah penonton yang memegang gulungan pita film di tangan Anda. Apakah Anda harus menunggu untuk mengetahui akhir ceritanya? Sama sekali tidak. Anda bisa melihat bingkai pertama, yaitu awal film, dan bingkai terakhir atau akhir film secara bersamaan di tangan Anda. Bagi Anda yang berada di luar pita film tersebut, masa lalu, masa kini, dan masa depan si karakter ada di waktu yang bersamaan. Semuanya sudah selesai. Inilah cara fisika modern memandang alam semesta kita. Konsep ini disebut sebagai block universe. Dalam fisika kuantum dan relativitas, masa lalu tidak menghilang, dan masa depan tidak sedang menunggu untuk diciptakan. Seluruh sejarah alam semesta ini, dari peristiwa Big Bang hingga hari kiamat nanti, sebenarnya sudah tergelar utuh dalam sebuah balok dimensi ruang dan waktu. Kitalah yang bergerak menyusuri balok-balok tersebut, detik demi detik, layaknya cahaya proyektor yang menyoroti pita film satu persatu. Itulah yang menciptakan ilusi bahwa waktu sedang mengalir. Sekarang, mari kita terapkan hukum fisika ini untuk memahami sifat Sang Pencipta. Banyak orang bertanya, di mana Tuhan? Atau kapan Tuhan mulai ada? Pertanyaan ini sebenarnya adalah cacat secara logika. Mengapa? Karena kata di mana adalah ukuran ruang, dan kata kapan adalah ukuran waktu. Ruang dan waktu adalah makhluk. Mereka adalah ciptaan, sama seperti bumi, bintang, dan manusia. Sang Pencipta yang membuat kotak ruang dan waktu mustahil terjebak di dalam kotak yang Dia buat sendiri. Allah berada di luar dimensi. Dia tidak terikat oleh gravitasi, tidak terikat oleh ruang, dan tidak terikat oleh aliran waktu. Itulah mengapa salah satu nama Allah dalam Islam adalah Al-Awwal wal-Akhir, yang maha awal dan yang maha akhir. Logika manusia sering bingung. Bagaimana bisa seorang menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir di saat yang bersamaan? Jawabannya menjadi sangat logis jika kita melihatnya dari luar dimensi. Karena Tuhan tidak berada di garis waktu kita, maka Dia bisa melihat titik awal penciptaan alam semesta dan titik akhir kehancurannya dalam satu tatapan yang utuh. Bagi Tuhan, hari kemarin dan hari esok adalah hal yang sama. Pemahaman fisika dimensi ini akhirnya memecahkan salah satu paradoks terbesar yang sering membuat banyak orang pusing, bahkan kehilangan keimanan, yaitu paradoks tentang takdir. Pertanyaannya selalu begini, jika Tuhan sudah tahu apakah saya akan masuk surga atau neraka, dan masa depan saya sudah Dia ketahui, lalu buat apa saya berusaha? Bukankah saya hanya seperti robot yang menjalankan skrip yang sudah ditulis? Mari kita coba selesaikan pertanyaan ini. Sebenarnya saya sudah pernah menyebutnya di video saya sebelumnya, tapi kita ulang. Katakanlah Anda berdiri di atas sebuah gedung pencakar langit yang sangat tinggi. Di bawah ada sebuah jalan raya. Anda melihat sebuah mobil melaju kencang ke arah persimpangan. Sementara dari arah lain ada sebuah truk yang menerobos lampu merah. Dari atas sana, Anda bisa melihat dengan jelas bahwa kedua kendaraan itu akan bertabrakan dalam waktu 3 detik. Anda sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan mereka. Dan benar saja, tabrakan itu terjadi. Pertanyaannya, apakah pengetahuan Anda dari atas gedung tadi yang menyebabkan mereka bertabrakan? Tentu saja tidak. Sopir mobil dan sopir truk bertabrakan murni karena pilihan dan kelalaian mereka sendiri. Anda tahu hasil akhirnya hanya karena Anda memiliki perspektif dari tempat yang lebih tinggi, yang bisa melihat seluruh kejadian secara utuh. Begitu juga dengan Tuhan. Pengetahuan Tuhan akan masa depan Anda tidak merampas kehendak bebas Anda sendiri. Anda tetap memilih sendiri pasangan hidup Anda. Anda memilih sendiri pekerjaan Anda. Dan Anda memilih sendiri dosa-dosa Anda. Tuhan mengetahui akhirnya bukan karena Dia memaksa Anda seperti boneka.
melainkan karena Dia mengawasi seluruh garis waktu alam semesta dari luar dimensi. Dia sudah berada di titik akhir cerita Anda, bahkan saat Anda baru memulai langkah pertama. Mengetahui bukanlah memaksa. Takdir bukanlah skrip penjara. Takdir adalah catatan sempurna dari Sang Maha Mengamati, yang waktunya tidak terbatas. Namun jika umur alam semesta ini memiliki batas, dan hukum termodinamika mengatakan segalanya pasti akan hancur dan mati, lalu bagaimana dengan kehidupan selanjutnya? Mungkinkah ada sebuah dimensi di mana hukum fisika tentang kehancuran ini dimatikan sama sekali? Mari kita bedah ini di bagian selanjutnya. Jika Anda melihat alam semesta secara teliti, ada satu hukum mutlak yang bertindak sebagai pencabut nyawa bagi segala sesuatu yang bermateri. Hukum ini tidak kenal ampun, tidak peduli pada siapapun, dan tidak bisa dihentikan. Dalam fisika, ini disebut sebagai hukum kedua termodinamika, atau konsep entropi. Secara sederhana, entropi adalah ukuran kekacauan. Hukum fisika ini menyatakan bahwa di dalam alam semesta kita, segala sesuatu secara alami akan bergerak dari keteraturan menuju kehancuran dan keusangan. Kopi panas yang Anda biarkan di atas meja perlahan akan menjadi dingin. Kamar yang rapi, jika tidak dibersihkan secara alami, akan menjadi kotor. Baterai ponsel Anda perlahan akan bocor. Kulit manusia yang kencang di usia 20 tahun, pelan-pelan akan mengerut di usia 70 tahun. Bahkan di level kosmik, bintang-bintang di luar angkasa sedang membakar bahan bakarnya untuk perlahan mati menjadi debu. Fisikawan menyebut takdir akhir alam semesta ini sebagai heat death, atau kematian kalor, sebuah titik di mana seluruh energi habis, bintang-bintang padam, dan alam semesta menjadi gelap, dingin, serta membeku selama-lamanya. Dari sudut pandang sains murni, kiamat bukanlah sekedar kemarahan Tuhan. Kiamat adalah deadline biologis. Semesta ini dirancang dengan tanggal kadaluarsa yang tertanam di dalam struktur atomnya sendiri. Dunia fisik ini memang diatur untuk tidak bertahan lama. Namun disinilah letak ironi terbesar yang kembali menunjuk pada eksistensial fitrah yang kita bahas di awal. Jika kita tahu bahwa segala sesuatu pasti mati, hancur, dan membusuk, lalu mengapa kita, manusia, sangat takut pada kematian? Mengapa kita membenci perpisahan? Mengapa kita selalu mendambakan keabadian? Kita merawat wajah kita dengan berbagai krim anti penuaan. Kita membangun tugu peringatan agar nama kita abadi. Kita ingin terus hidup. Sekali lagi, logika sains membuktikan kita menambahkan keabadian karena kita diciptakan untuk realitas yang abadi. Dalam Islam, realitas keabadian itu disebut sebagai jannah atau surga. Namun, coba kita lepaskan sejenak pemahaman tradisional kita tentang surga yang sekedar berisi sungai susu atau buah-buahan. Mari kita bayangkan surga sebagai sebuah dimensi fisika baru. Untuk membuat sebuah tempat yang abadi, Tuhan tidak sekedar membuat bangunan yang kuat. Tuhan harus mematikan dan menulis ulang hukum fisika dasar alam semesta. Di dimensi jannah, Tuhan menciptakan sebuah sistem dengan nol entropi. Di alam dengan nol entropi, tidak ada peluruhan sel. Artinya, tidak ada penuaan, tidak ada uban, dan tidak ada penyakit. Makanan tidak pernah membusuk, pakaian tidak pernah lusuh. Semuanya berada dalam kondisi keteraturan yang sempurna dan permanen selama-lamanya. Di dunia ini, psikologi kita juga tunduk pada entropi. Kita mudah merasa bosan. Anda liburan ke tempat terindah di dunia. Dalam 2 minggu, Anda akan ingin pulang. Atau mungkin Anda makan makanan paling enak di dunia. Pada suapan ke-13, rasanya menjadi biasa saja. Namun di alam keabadian, entropi psikologis ini juga dihapus. Allah berfirman tentang penduduk surga surah Al-Kahfi, ayat 108. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Ayat ini adalah sebuah konfirmasi dari sang pembuat dimensi, bahwa kebosanan adalah penyakit mental milik dunia fisik, yang telah dicabut dari perangkat keras otak manusia di kehidupan selanjutnya. Anda akan merasakan puncak kebahagiaan yang terus meningkat.
tanpa pernah merasa jenuh selama-lamanya. Arsitektur keabadian sudah disiapkan. Tiket menuju ke sana sedang Anda pegang melalui detik demi detik sisa umur Anda. Kita memulai perjalanan ini dengan melihat bagaimana waktu bukanlah garis yang kaku. Waktu bisa melengkung, melambat, dan pada akhirnya hanyalah sebuah kanvas ciptaan yang tidak mengikat sang penciptanya. Tuhan berada di luar dimensi. Baginya, awal penciptaan Anda dan akhir dari alam semesta terjadi dalam satu titik kesadaran yang utuh. Takdir Anda bukanlah sebuah penjara yang memaksa, melainkan sebuah rekaman sempurna dari Sang Maha Mengamati, yang sudah tahu hasil akhirnya bahkan sebelum Anda memilih. Lalu kita menyadari bahwa alam semesta fisik ini berdetak dengan satu hukum mutlak, entropi. Segala sesuatu di sini sedang menuju kehancuran. Bumi ini, matahari kita, tubuh fisik kita, semuanya sedang menghitung mundur menuju garis finish yang tidak bisa ditawar. Pengetahuan sains ini seharusnya tidak membuat kita depresi. Justru sebaliknya, ini adalah pembebasan yang paling melegakan. Sadarilah satu hal, mengapa Anda sering merasa cemas, memikirkan masa depan? Mengapa Anda sering menyesali masa lalu? Mengapa Anda menangis saat kehilangan benda atau orang yang Anda cintai? Karena Anda hidup dengan ilusi bahwa dunia ini adalah rumah utama. Padahal jika alam semesta ini adalah sebuah block universe, sebuah pita film sementara, maka tidak ada satupun kehilangan di dunia ini yang benar-benar bersifat permanen. Kecemasan Anda hari ini, tagihan yang belum dibayar, kegagalan karir, atau patah hati yang sedang Anda rasakan, dalam skala waktu kosmik, semua itu hanya berdurasi sekian milidetik. Semuanya akan berlalu dan hancur ditelan entropi. Yang tersisa, yang abadi, hanyalah kesadaran Anda dan hubungan yang Anda bangun dengan sang pemilik dimensi. Anda bukanlah makhluk biologis yang kebetulan memiliki ruh. Anda adalah ruh abadi yang sedang mengenakan baju pelindung biologis untuk singgah sementara di dimensi 3 dimensi ini. Anda adalah penduduk asli dari alam dengan nol entropi. Di sanalah rumah Anda yang sebenarnya, sebuah tempat di mana waktu berhenti mengejar Anda, di mana kebosanan tidak pernah ada, dan di mana setiap detiknya adalah puncak kebahagiaan. Maka mulai hari ini, saat Anda melihat jam berdetak di dinding kamar Anda, jangan lagi melihatnya sebagai waktu yang memakan sisa hidup Anda. Lihatlah itu sebagai hitung mundur yang sedang mengantarkan Anda untuk pulang. Terima kasih telah menemani saya melampaui batas ruang dan waktu hari ini. Mari terus berpikir dan terus mempertanyakan realitas. Dan yang paling penting, mempersiapkan diri untuk pulang. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.